Mang, kenapa kita kalau nongkrong sama temen itu harus ada kopi? Oh, iya bener atau Bang Iwan. Iya, kenapa kan bisa yang lain? Ya kan emang kopi itu untuk mempererat pertemanan. Kalau ngumpul sama teman nggak lengkap kalau nggak ada kopi kan gitu. Oh gitu? Tapi kalaupun nggak ada teman ya nggak masalah Nggak masalah. karena kopi adalah teman. Alah, masuk ah, langsung mulai. Oke, siap. Sok, digas. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome di channel YouTube Mang Uday TV. Terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di dunia media sosial kita kali ini. Apa yang akan kita bahas kali ini, Mang Iwan? Ya, kita cuma bahas 3 hal aja, Mang. Yang pertama, dia melanjutkan pembahasan soal kurban pakai APBN, lanjut video-video KDM, dan ke Kalimantan Timur, Pak Rudi Masud. Dah, cuman 3? Ya, 3 juga kayaknya tebal ini, Mamang. Oke, siap. Yuk. Ya, untuk yang pertama tadi tentang Ya, melanjutkan tentang kurban pakai APBN. tentang kurban pakai APBN. Oke. Ya, kita nggak bisa langsung ngasih justifikasi, Mang. Kita juga harus dengar pendapat dari ya orang-orang lain gitu, ya para ahli lah terutama gitu di sini. Yang pertama dari Yang pertama ada orang yang mungkin mengerti masalah perundang-undangan gitu. Ya. Coba. Oke, play. Rame soal Presiden Prabowo Subianto salurin 1098 sapi kurban buat perayaan Idul Adha se-Indonesia dengan total anggaran mencapai 100 miliar rupiah pakai APBN. Ya, APBN. Tepatnya lewat pos bantuan kemasyarakatan Presiden, teman-teman. Tapi ada sebagian yang nyinyir dan mempersoalkan kenapa Presiden pakai dana APBN buat beli sapi kurban. Nah, satu hal yang perlu kita ingat, teman-teman ya, bedain antara beli pribadi dengan menyalurkan. Beliau beli atas nama sendiri pakai uang pribadi pastinya, dan beliau menyalurkan anggaran APBN buat kegiatan sosial untuk Idul Adha. Padahal kalau kita lihat lebih jernih, ini bukan hal baru dan bukan juga hal yang terjadi di era sekarang. Dari zaman Pak Soeharto sampai seterusnya sebelumnya pun udah kayak gini, teman-teman. Negara memang punya anggaran khusus buat kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, sampai simbol representasi negara. Jadi bukan cuma pembangunan fisik aja, tapi juga buat kehidupan sosial dan menyentuh kerana masyarakat. Lebih dari itu ya, daging sapi kurban ini nggak cuma dibagiin ke jaringan presiden aja kok. Dagingnya disebar luas ke masyarakat yang membutuhkan, teman-teman. Sebanyak 1098 ekor sapi kurban. Dan ini juga nunjukin loh kalau program ini itu bersifat inklusif, teman-teman, dan bertujuan buat kesejahteraan masyarakat secara bersama lewat APBN dari rakyat untuk rakyat. Praktik kayak gini kan sebenarnya udah lazim juga dilakukan di tingkat daerah loh. Gubernur, bupati, sampai wali kota di seluruh Indonesia rutin beli hewan kurban pakai APBD karena memang ada alokasi anggarannya, teman-teman. Jadi apa yang dilakuin Presiden hanyalah kelanjutan dari tradisi yang udah berjalan lama gitu loh. Intinya bantuan hewan kurban dari presiden ini itu salah satu bentuk kehadiran negara supaya rakyat dapat ngerasain Idul Adha dan dapat daging kurban secara merata. Malah yang aneh itu ya justru adalah mereka yang mempersoalkan hal yang udah jadi bagian dari tugas dan fungsi negara sejak lama. Alokasi anggaran itu jelas, anggaran negara ada untuk rakyat toh. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah, semoga kurban kita diterima semua, teman-teman, dan selamat merayakan. Cukup panjang penjelasannya. Ya kan harus jelas, Mang, harus detail gitu supaya orang tuh nggak salah paham, jelas konteksnya apa. Tapi kok penjelasannya terkesan defensif ya? Nah, itu mah perasaan Mamang aja kali. Nah, yang berikutnya ini penjelasan tentang dari hukum syar'inya, Mang. Kalau tadi kan dari hukum negaranya gitu. Coba kita mainkan aja langsung. Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Hey. Pak Ustadz, apa hukumnya kurban pakai APBN? Waduh, ini pasti tentang berita kurban Presiden Prabowo yang 1098 ekor sapi itu kan? Begini, hukum berkurban di hari raya Idul Adha menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, hukumnya wajib bagi yang mempunyai rezeki yang lapang. Bagi orang yang mampu, berkurban sangat dianjurkan, bahkan wajib menurut mazhab Hanafi. Lalu bagaimana hukumnya bagi orang yang tidak mampu? Tentu tidak wajib, pun tidak dianjurkan, apalagi jika orang yang tidak mampu tersebut memiliki hutang. Yang wajib bagi mereka adalah mendahulukan membayar hutang. Terus bagaimana hukumnya berkurban pakai APBN? Nggak ada hukumnya, dan itu bukan tergolong ibadah kurban. Kurban itu pakai uang pribadi, bukan uang kantor, apalagi uang negara. Jika yang dipakai adalah uang rakyat, tentu harus tanya dulu sama rakyat.
Kalau ditanya manfaatnya, tentu bermanfaat karena rakyat mendapatkan daging kurban. Tapi apakah menggunakan uang rakyat untuk kurban adalah prioritas negara saat ini? Nah, ini bukan fikih kurban lagi, tapi fikih bernegara. Apakah negara dalam keadaan memiliki uang berlebih? Apakah APBN kita sedang dalam keadaan baik-baik saja? Surplus? Berlebih? Tentu tidak, bukan. APBN kita defisit berturut-turut dan hutang negara bertambah. Seharusnya ada ulama nih yang mengingatkan Presiden Prabowo, 100 miliar meskipun itu dana banpres, uang itu harus digunakan untuk menjaga APBN kita, bukan untuk belanja 1.000 lebih ekor sapi. Niatnya mungkin bagus, tapi ibadah tidak cukup dengan niat. Tapi amaliyahnya, prakteknya harus benar. Kalau ribuan ekor sapi itu disembelih untuk kurban, doa menyembelihnya untuk kurban akan membingungkan. Kalau atas nama Presiden Prabowo, tentu tidak sah karena itu bukan duit presiden. Kalau itu atas nama rakyat Indonesia, kok kayak baca teks proklamasi kemerdekaan ya? Jadi ini tidak boleh disebut kurban pribadi. Kurban atas nama rakyat Indonesia juga tidak sah. Ini namanya sedekah atas nama rakyat Indonesia. Gitu, akhi. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Ustadz. Ya, Mang Iwan. Dari dua penjelasan tadi kan ini jadinya ada dua konteks permasalahan yang berbeda gitu. Nah, kalau menurut Mamang gimana nih? Ya, kita sudah mendengarkan dua video yang terkait masalah kurban menggunakan APBN, di mana video pertama menjelaskan kenapa menggunakan APBN dan masalah hukumnya, masalah hukum perundangannya, masalah peraturannya sesuai atau tidak dengan perundangan. Yang kedua tadi video tentang masalah syar'inya ya, masalah syariatnya. Ya, betul. Jadi So, gimana, Mang? kalau kita lihat yang pertama itu kan saya bilang tadi seperti defensif gitu. Karena saya sudah banyak melihat video-video seperti ini. Sebelumnya ada si mbak-mbak ya. Tapi itu tidak saya ambil. Kenapa? Karena bahasanya terlalu terlalu provokatif. Karena dia menyebut bahwa orang yang tidak setuju disebutnya ngamuk-ngamuk. Kalau yang si mas-mas tadi kan nyebutnya nyinyir gitu kan, lebih halus lah bahasanya kan seperti itu. Dari penjelasan dia itu ada kesesuaian lah ibaratnya dengan peruntukannya gitu, anggaran itu digunakan untuk apa, anggaran APBN itu. Cuman kan dari video kemarin yang kita buat ya Mang Iwan, kita kan menyatakannya kan bingung ya. Iya, kita bilang bingung. Iya, silakanlah dilihat lagi video sebelumnya ya tentang hal ini, bahwa saya menyatakan bingung dengan hal ini. Bukan ngamuk, bukan nyinyir, bingung gitu kan. Tapi kebingungan saya terjawabnya oleh Pak Ustadz justru, bukan sama mas yang tadi. Kalau masalah penggunaan anggaran mah ibarat kata ya kan sudah dianggarkan, ada anggarannya ya nggak masalah kalau emang sudah ada peruntukannya kan gitu. Tapi kan yang saya masalahkan ini masalah syarat sahnya berkurban. Nah, eta masalahnya. Nah, itu masalah syar'inya, bukan masalah sumber anggarannya yang kita bingungkan mah. Kan setiap berkurban itu ada ininya, Maywan, ada pengkurbannya siapa gitu. Satu sapi 7 orang, satu kambing 1 orang, kan seperti itu. Nah, orangnya itu siapa aja. Nah, ini kan jelas harusnya. Jadi pada saat membacakan doa kurbannya pun penyebutannya itu jelas karena ibarat apa ya? Kalau kata paket mah ada alamat pengirimnya gitu, Mang Iwan. Iya, betul. Iya. Kalau yang 1098 itu nggak ada alamat pengirimnya, yang belinya ada ibaratnya, tapi untuk siapanya nggak ada. Iya, kepesertaannya gitu maksudnya. Kayak Mang Iwan kan pernah dikurbankan. Kenapa saya dikurbankan? Nggak, maksudnya gimana ya? Mang Iwan terdaftar sebagai pengkurban di perusahaan. Nah, kayak gitu kan. Oh, itu Yang ya. beli sapinya kan perusahaan, bukan Mang Iwan. Betul. Iya, tapi Mang Iwan terdaftar. 7 dari sekian banyak karyawan yang tahun itu menjadi pengkurban, kan gitu. Nah, itu maksud saya. Harusnya kan seperti itu jelas. Walaupun bukan duit pribadi, tapi peruntukannya jelas. Alamatnya jelas kan gitu. Iya, Mang. Kalau yang kemarin kan nggak jelas. Jadi kesimpulannya seperti yang saya duga sebelumnya, bahwa ini masuknya bukan kurban karena tidak memenuhi syarat kurban. Jadi masuknya sedekah gitu.
Dari siapa untuk siapa? Sedekah dari negara untuk rakyat. Oh iya, jadi kayak bantuan lah, atau sumbangan lah. Iyalah. Iya benar. Jadi jangan dinarasikan sebagai kurban harusnya. Nah, gimana harusnya itu, Mang? Ya harusnya dinarasikannya sebagai ini adalah sumbangan dari negara sapi untuk disembelih di hari kurban, bukan sapi kurban. Oh, jadi sapi yang disembelih di hari kurban itu belum tentu kurban gitu ya, Mang, artinya. Sekarang bacalah kolom komennya yang dari si mas-mas tadi, coba. Mana coba? Nah, Itu mah komen Mamang. Oh, berarti Mamang udah lihat sebelumnya. iya, sebelum Bang Iwan kabur saya udah duluan tahu. Makanya saya bilang yang seperti mas-mas ini banyak yang menjelaskan kenapa menggunakan APBN itu bukan cuma 1-2 orang, banyak. Nah, ini berarti membenarkan lagi, membuktikan lagi perkataan saya di video yang sebelumnya bahwa apabila ada seseorang yang punya pengaruh, pejabat, tapi tidak punya media sosial, maka dia membutuhkan orang lain untuk menjelaskan program-programnya. Siapa itu orang lain? Bisa influencer, bisa konten kreator, kan begitu. Berarti ini masuk kategori buzzer atuh. Kan Mang Iwan yang nyebut, saya mah nggak nyebut gitu. Saya mau nanya, kalau yang begitu itu termasuk buzzer bukan? Ya, tapi kan perlu dibuktikan kalau arahnya ke situ mah. Tapi ini kan penjelasannya terkesan opini Nah, gitu, Mang. seperti itu. Ya bebas kalau misalnya sebatas itu adalah influencer atau konten kreator, bebas beropini apa dia mau membela atau menyanggah. Yang penting jangan media. Emang kenapa kalau media? Karena kode etik media itu kan harusnya netral, tidak memihak. Ya, usahakan jangan beropini, apalagi memframing, kan seperti itu. Ah, tapi media sekarang mau banyak yang melenceng. Itu tadi komen saya kenapa nggak dibaca? Panjangan, Mang. Ah, komennya. Apaan sih bikin komen panjang gitu? Udah kayak bikin cerpen. Nah, saya punya contoh gini Bang Iwan. Walaupun ada sapi yang disembelih ya kan di hari kurban, tapi dia mengklaim bahwa itu bukan sapi kurban. Harusnya seperti itu. Oh, ada yang begitu? Kalau emang itu bukan sapi kurban, ya jangan disebut sapi kurban, tapi disembelih pada hari kurban. Oh, coba mana putar? Videonya. Play. Baru gak daging Chan. Chan. Nggak ada gua kisukan. Jadi lamun kurban Oh, masa kumaha? mau video apa aing? Bagian sakieu ewang. Mun kurban teh. Sok, ayo mobil parkirkeun, sok keluarkeun. Bapak ada cecin orang. Ya, kuring lain ngabagikeun daging kurban. Lain, kurban mah kudu isukan. Ya. Membagikan daging untuk dimasak malam ini. Biar besok setelah sholat id langsung makan daging. Tuh, so parkir om ke pinggir om. Itu Iwan. Kirain mau siapa yang jadi contoh? Bapak aing ternyata. Itu kegiatan Bapak Aing setiap menjelang hari Idul Adha. Dia selalu memotong beberapa ekor sapi untuk dibagikan sebelum Idul Adha. Bukan daging kurban. Dia tidak mengklaim kalau itu adalah kurban. Makanya dia bilang dengan jelas bahwa tadi ini adalah bukan sapi kurban atau bukan daging kurban, tapi supaya masyarakat itu dibagikan punya daging sebelum hari kurban, supaya habis sholat id langsung bisa makan daging kan gitu, supaya nanti kalau nggak dapet nggak kebagian gitu kan, tidak terlalu kecewa gitu. Iya benar. Iya, yang penting kan klaimnya itu Bang Iwan. Kalau emang bukan sapi kurban ya jangan disebut kurban, tidak memenuhi syarat untuk kurban. Nah, iya. Kalau Bapak Aing tidak memenuhi syaratnya bukan karena tidak jelas kepemilikannya, tapi karena disembelih bukan di hari kurban, sembelih sebelum sholat id. Nah, itu makanya tidak memenuhi syarat. Apalagi yang 1098 itu kepemilikannya kan tidak jelas. Kepesertaannya. Iya, yang belinya jelas negara, tapi kepemilikannya untuk siapa, alamat pengirimnya kan gak jelas. Itu. Oke, Mang. Sekarang udah jelas nih semuanya ya. Kita lanjut aja ke video berikutnya dari KDM. Tentang Bapak KDM lagi. Iya, Mang. Apa nih? Mainkan aja langsung. Play. Ada lagi yang teriak-teriak katanya guru belum mendapat haknya sebagai tenaga pengajar maupun tenaga TU karena
sekolahnya sudah memberikan ijazah tapi belum mendapat dana penggantian dari provinsi. Bohong. Tahun 2025 dibuatlah perjanjian. BPMU kami akan berikan, tetapi ijazahnya harus dibagikan. Dan pemerintah provinsi sudah mentransfer dana BPMU untuk SMA PGRI Cilamaya Kabupaten Karawang ya. Mohon bersikap jujur, jangan mengada-ngada. Dan kalau ternyata dana itu tidak sesuai dengan peruntukannya, kami nggak segan-segan untuk mengaudit dan memprosesnya. Hatur nuhun. Nah itu Mang, ya tentang penebusan ijazah. Iya, yang saya heran kenapa kok media malah menyampaikan berita bohong gitu ya. Jangan dulu menghakimi Mang Iwan. Jangan menghakimi gimana. Ya belum tentu medianya yang menyebarkan berita bohong. Ya terus? Bisa jadi narasumbernya yang bohong. Oh, maksudnya cerita yang disampaikan narasumber itu bohong begitu? Iya maksudnya, atau bisa jadi narasumbernya justru yang dibohongi. Narasumber dibohongi sama siapa? Ya oleh yang menerima uangnya lah. Oh iya, bisa Jadi jadi. masih banyak kemungkinannya. Oh iya iya. Apakah tadi medianya emang yang istilahnya sebenarnya nggak pernah terjadi wawancara itu tapi memberitakan, atau wawancara itu sudah beneran terjadi tapi narasumbernya yang bohong, sebenarnya udah nerima tapi bilang belum, atau narasumbernya yang dibohongi sama siapa? Penerima uangnya. Uangnya ternyata nggak nyampe. Benar, berita jangan ditelan mentah-mentah ya. Iya, jangan terlalu mudah menyimpulkan. Intinya mah Bapak Aik sudah menyalurkan bantuan tersebut untuk penebusan ijazah di Karawang. Itu aja yang perlu diluruskan. Lihat kan, Bapak Aik langsung meluruskan sendiri di medianya. Oh iya. Jadi nggak perlu buzzer. Oh, kalau yang kayak kurban itu kan yang jelasin orang lain. Berarti itu buzzer dong ya? Bukan Mang Iwan yang ngomong gitu, bukan saya. Saya bukannya nuduh, saya nanya. Jangan di framing atuh. Ya, selanjutnya apa? Ya udah, selanjutnya masih tentang Bapak KDM ini di Cianjur, Mang. Ya siap. Play. Ini saya sudah di Cianjur sama Pak Bupati ini Pak Bupati. Cicing heula. Ibu ini asalnya nangis sama saya marah. Karena warungnya mau digusur. Tapi setelah diberikan solusi yang tidak punya rumah, Alhamdulillah. tanah dibangunkan rumah. Alhamdulillah. Yang perlu tempat tinggal dikontrakin dulu. Alhamdulillah. Amin. Uang kompensasinya sudah masuk, tinggal dicairkan. Ya, anu teu sanggup mah hiji aing mah. Mang neangankeun salaki jeung ini. Ya. Pokoknya mah gitu. Ibu mana tadi yang nangis ke saya, mohon maaf ibu sini. Mana tadi yang nangis? Mana sih? Iya. Ibu juga marah ke saya kan hapun. Saya. Ibu hapunten ibu ya. Ibu boleh marah sama saya, ibu boleh. Tapi saya juga boleh menjelaskan sama ibu ya. Saya tidak akan nyakitin ibu, tidak akan nyusahin ibu. Ya. Pokoknya tugas pemimpin bukan nyusahin, buat jalan ya. Gitu bu. Mas beres. Iya Nini rek naon Nini. Yang nulising kenapa? Aduh. Lagi dan lagi ya. Hebat Bapak Aik ya. Ya hebat atuh. Dia lagi dan lagi dia membuktikan bahwa dia bisa berhasil. Iya, berhasil menertibkan pedagang kaki lima. Bukan, Ya terus berhasil apa? berhasil dicium sama Nini. Ih, kenapa itu jadi keberhasilan? Kan kemarin waktu konvoy juga dicium sama Nini. Sekarang dapat lagi ciuman dari Nini. Oh iya ya. Kenapa ya nasib Bapak Aik yang menciumnya selalu Nini? Ya iya Bang, benar. Tapi kan yang mau dibahas bukan masalah itu, masalah PKL. Kayak itu mah udah biasa tuh Bang Iwan. Memang jurusnya pada saat menggusur atau menertibkan pedagang kaki lima, ya emang seperti itu prosedurnya dari Bapak KDM, walaupun tidak sesuai dengan prosedur ibaratnya penggusuran pada umumnya. Dimana kalau prosedur pada umumnya kan nggak ada kebijakan untuk memberikan kompensasi. Bapak Ibu kan jangankan istilahnya sekedar kompensasi, dibangunin lagi. Ya, contohnya yang di Jalan Cagak, dibangun lagi warungnya lebih bagus malah. Oh iya bener ya. Iya, jadi ibu-ibu yang tadi makanya sempat marah-marah karena merasa takut gitu, takut kalau tidak dibangun lagi, takut kalau tidak mendapat
penggantian atau uang kontrakan. Makanya dia was-was, akhirnya marah-marah. Tapi setelah dijelaskan sama KDM, sudah seri, Pan. Iya bener. Bahkan dapat bonus KDM. Bonus apa? Itu ciuman dari Nini. Bonus ciuman maut. Ada berikutnya video dari KDM masih ini. Masih dari KDM. Sok mainkan aja. Play. Nah, ini ciri kerukunan Indonesia. Antar perbatasan itu akrab, betul nggak? Jadi ada orang Banjar, Jawa Barat ngomongnya Jawa. Ada orang Panulisan, Cilacap ngomongnya Sunda. Iya dua provinsi ya. Lu orang Jawa Barat mana? Anu orang Jawa Tengah mana? Jadi orang Banjar mah ke Jawa Tengah teh 5 menit. Orang Panulisan ke Jawa Barat teh 5 menit. Orang Panulisan balanya ke mana? Banjar. Boga ka Bogor lo lebana ke mana? Banjar. Atuh orang menang boga ka Bogor ka urang dia. Itulah indahnya Indonesia, Bang Iwan. Gimana tuh Bang indahnya? Sukunya banyak. Oh iya dong. Yang di Jawa Barat aja berapa suku? 3 ya. Ya kan, tadi kan ada yang Sunda ya kan, yang Jawa di perbatasan itu kan. Ya belum yang di tempat kita kan ada Betawi ya kan. Beberapa suku tuh, belum suku dinas, itu kan suku cadang. Suku Rombeheun. Ya, bisa ikut ngelawan Bang Iwan mah. Mau dipelit. Kenapa? Itu mah bagian saya. Yang mana? Suku Rombeheun. Allah, kirain mah apa? Nah, itu. Jadi untuk, nah ini penting nih untuk yang ngomongin soal pergantian nama Jabar ya. Jangan istilahnya karena mayoritas Sunda itu terus menjadi arogan ingin bahwa daerahnya dinamakan sebagai Tatar Sunda. Karena pembagian wilayah itu bukan berdasarkan suku. Bukan. Iya bener, bukan berdasarkan suku. Iya, itu udah ada teritorialnya pembagian wilayah itu ya sejak zaman baheulanya ya saya juga nggak tahu sejarahnya. Tapi kan kita bisa lihat ternyata di Jawa Tengah banyak orang Sunda. Iya banyak Bang. Iya, di Brebes ada orang Sunda, di Cilacap ada orang Sunda, kan gitu kan. Nah justru yang di Jawa Barat malah ada orang Jawa. Ada. Di Cirebon ada, di mana tadi daerah Banjar ada, kan gitu. Daerah lain juga ada. Iya, jadi pembagian wilayah itu bukan berdasarkan suku. Karena Banten pun kan sukunya Sunda, tapi kan misah dia. Oh iya ya. Tapi banyak yang pengen rujuk lagi itu Bang. Ya nggak semudah itu atuh. Masa sudah bercerai pengen rujuk lagi. Iya mereka pengen gubernur sama Bapak Aing KDM. Iya. Kalau pembagian wilayah itu berdasarkan suku, di Arab harusnya jadi satu negara. Kenapa? Kan Arab semua. Beda-beda ternyata mereka. Oh iya ya. Nah, itulah indahnya Indonesia. Kalau di Arab satu suku terpecah jadi berbagai negara, kalau kita satu negara terdiri dari berbagai suku. Mantap kan? Oh benar baru kepikiran. Kita mah sudah selesai dengan masalah kesukuan. Kecuali Rorombeheun. Di situ lagi. Oke lah kita langsung aja ke Kalimantan Timur Bang. Oke. Bicara tentang apa ini kita ke Kalimantan Timur? Tentang jalanan. Tentang sepak bola Mang. Nah, sepak bola. Bapak Harum kan nonton di stadion. Disorakin sama penonton. Pas pertandingan terakhir kemarin. Kita lihat. Play. Sorakin apa? Pulang pulang. Lempari. Soraki. Jangan gitu dong. Baru orang mau insaf, gak berbaur sama warga, udah diteriakin kayak begitu. Dia takutnya pundung, balik lagi dia ke jalan yang lama. Jalur marwah gitu jalan yang lama. Iya. Kasih kesempatan dulu atuh. Nah, iya maksudnya gitu. Ini sama aja kayak orang yang baru mau ke masjid, baru datang, ya, orang yang di masjid bilang, tumben. Ada yang suka begitu tuh. Besoknya dia gak ke masjid lagi, soalnya ditumbenin. Iya nggak mau turun lagi. Makanya, ini kan dia baru berbaur nih sama masyarakat.
jangan dibilang tumben, apalagi tadi mau dilempar. Iya sih bener-bener juga sih warganya nih. Iyalah. Lihat dulu perkembangannya seperti apa setelah dia berbaur dengan masyarakat gitu kan. Bisa menyerap aspirasi atau tidak. Nah, siapa tahu ya kan bisa dengan berbaur ada perubahan gitu. Iya. Ini ada momen saat dia ditanya wartawan emang. Oke, coba. Gas. Play. Pak Gubernur, bagaimana dengan hasil hari ini, Pak? Hari ini Pak Gubernur. Lampunya segera kita bereskan sebelum bulan Juli kegiatannya bisa diselesaikan untuk lampu. Dan kita bisa main untuk malam ya. Ada ucapan buat Borneo hari ini jadi runner up Pak Gubernur. Pertama selamat ya buat Borneo, luar biasa. Kita bangga melihat Borneo main ya. Bisa mengalahkan 7-1 di Samarinda, dan mohon doanya mudah-mudahan Borneo ke depannya semakin baik. Oke. Kan ada hasilnya kan pada saat berbaur mah. Iya, alhamdulillah kan emang. Iya, lampu stadion mau dibenerin. Artinya begitu dia turun ke masyarakat, dia tahu permasalahan apa yang ada di masyarakat. Gitu. Nah, berikut ini ada video yang memberitakan kejadian yang sama, Mang. Tapi kayaknya ini agak-agak lebay gitu nih, coba beritanya. Coba dah dicek dulu videonya. Oke. Play. Terlalu merakyat. Datang nonton langsung bawa janji besar. Gubernur Kaltim Rudi Masud hadir langsung di Stadion Segiri saat Borneo FC Samarinda pesta gol dan menghancurkan Malut United FC dengan skor telak 7-1. Kabar gembira ini juga datang untuk para pusamania setelah adanya kepastian mengenai perbaikan fasilitas olahraga di Samarinda. Tak lama setelah dijanjikan, kini Gubernur memberikan kepastian bahwa proyek perbaikan penerangan Stadion Segiri bakal rampung sebelum Juli mendatang. Aspirasi yang awalnya hanya celetukan santai saat momen nobar sebelumnya, ternyata benar-benar ditanggapi serius dan langsung direalisasikan di lapangan. Langkah cepat ini pun jadi bukti bahwa sebenarnya Pemprov Kaltim sangat mau mendengar suara warga dan tanggap terhadap perbaikan fasilitas publik. Gimana menurut kalian? Nah, itu dia, Mang. Ini kalau dari cara dia membaca narasinya sepertinya media ya, Mang Iwan? Iya, kalau gaya-gayanya sih kayak media, Mang. Seharusnya kan kalau media jangan nyirikin banget gitu kalau dia istilahnya sejalan atau mendukung gitu. Oh, maksudnya jangan terlalu kelihatan gitu. Kan kode etiknya kalau media kan saya bilang tadi netral kode etiknya itu, kecuali kalau dia influencer atau dia konten kreator silahkan memihak ya. Kalau ini mah kan media harusnya mah tidak kelihatan banget kalaupun mau memihak gitu. Iya sih, ketara banget. Kecuali kalau memang di situ judul medianya itu udah ketahuan kayak apa namanya Pemprov Jabar misalnya. Nama medianya kan udah ketahuan ini punyanya Pemprov misalnya. Kalau itu kan enggak, bukan Pemprov Kaltim, tapi narasinya apa namanya memuji banget gitu Pemprov kegiatan Gubernur Kaltim. Termasuk tim ahlinya kali. Yang bikin banget kalau emang dia istilahnya di bawah Pemprov. Nah, kecuali kalau dia itu emang media yang di bawah Pemprov Kaltim gitu ya. Ya, ini mah saya hanya memberikan apa namanya kejelasan lah, ibaratnya kalau misalnya, aduh jadi berulang-ulang saya bilang ngomong ini. Ya, kalau influencer sama konten kreator ya silakan memihak, mau defensif, mau nyerang terserah kan gitu. Tapi kalau media mah harus netral karena itu kode etiknya kan seperti itu. Cukup memberitakan saja, cukup mewartakan, cukup menyampaikan. Kalau media itu seperti itu. Nah, untuk Bapak Harumnya sendiri ada manfaatnya nggak kalau dia itu turun ke bawah gitu ke masyarakat? Ya untuk Bapak Harum kan kita bisa lihat manfaatnya. Dia bisa cengar-cengir, nggak tegang. Waktu ditanya wartawan kan tadi cerengah-cerengeh. Jadi wajahnya lebih ceria gitu kalau gabung sama masyarakat. Nggak kaku. Iya. Terus juga dia bisa menyerap aspirasi langsung. Ya, kayak tadi tentang lampu stadion, atau mungkin nanti dia bisa belusukan melihat jalan-jalan yang rusak kerjasama dengan para pengusaha batu bara atau misalnya kelapa sawit kan seperti itu. Nah, setelah melihat dia mau turun ke masyarakat, kira-kira tuntutan untuk mundur masih ada nggak? Ya kalau tuntutan sih kayaknya mah tetap ada, Bang Iwan, karena kan hak angket sedang berjalan gitu. Tapi yang namanya mundur itu tidak semudah itu, Bang Iwan. Emang kenapa tidak semudah itu? Iya, karena mundur itu ada syaratnya. Oh, apa syaratnya? Ya salah satu syaratnya itu kalau mau mundur ya harus punya kaca spion gitu. Apaan sih? Biar nggak nabrak.